Kabar semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita akan belajar fisika pada hari ini. Nah, pertama sebelum kita belajar harus diyakinkan bahwa kita belajar menyukai fisika dulu ya. Bersama saya, Dede Rustiawan Kusmana, dalam channel Aku Suka Fisika. Nah, pada kali ini kita akan membahas materinya tentang termodinamika, ya, tentang termodinamika, di mana materi-materi yang ada di dalam termodinamika itu kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, usaha pada gas. Yang kedua, hukum pertama termodinamika. Yang ketiga adalah hukum kedua termodinamika, terutama penerapannya pada mesin kalor dan mesin pendingin. Baiklah, kita mulai. Bagian yang pertama adalah bagaimana cara menghitung usaha pada gas, yang pada umumnya bisa berupa gambar atau grafik. Nah, proses-proses yang terjadi di dalam gas. Pertama, kita lihat contohnya di situ ada grafik atau diagram tekanan terhadap volume A, B, C. Pertama ada proses AB, itu adalah proses isobarik, di mana tekanannya tetap. Maka usaha yang diperlukan atau yang dilakukan oleh gas, rumusnya adalah W sama dengan P kali delta V. P tekanan, delta V adalah perubahan volume dari A ke B. Kemudian yang kedua, kalau prosesnya BC, itu adalah prosesnya isohorik, di mana volumenya tetap. Ya, tidak ada perubahan volume, berarti delta V-nya adalah 0. Maka tentu kalau delta V-nya 0, usahanya pun menjadi 0. Yang ketiga adalah proses dari C ke A. Bila di titik C, tekanan kali volumenya 3 kali 0,2 itu sama dengan di titik A. Nah, di titik A itu 1 kali 0,6. Jadi 3 kali 0,2 sama dengan 1 kali 0,6. Dan bentuknya berbanding terbalik, ya, C ke A itu grafiknya. Maka itu yang dikenal dengan proses isotermik, di mana suhunya tetap. Usaha dari C ke A digunakan, persamaannya adalah W sama dengan nRT ln V2 per V1 atau W sama dengan nRT ln P1 per P2. Kalau dalam bentuk grafik yang diketahui tekanan dan volume, maka nRT-nya bisa diganti dengan P kali V. Dari persamaan P kali V sama dengan nRT. Maka rumusnya jadi begini. W sama dengan P kali V sama dengan kali ya, ln V2 per V1, atau W sama dengan P kali V ln P1 per P2. Nah, kalau bentuk grafiknya teratur atau berbentuk benda-benda bidang-bidang tertentu, misalnya segi 4, segi 3, trapesium, maka dari grafik itu sebetulnya cukup dicari luasnya saja. Jadi usaha W sama dengan luas grafik atau luas diagram. Kalau suatu siklus ya cari saja grafiknya VP-nya, luasnya. Oke, berikutnya kita lihat contoh soal nomor 1. Nah, misalnya grafiknya sama seperti tadi, cuman angkanya berbeda. Ditanya usaha pada proses AB, proses BC, proses CA, atau siklus ABCA. Nah, mari kita hitung satu persatu. Yang pertama proses AB, ya. Tadi kita tahu A ke B itu tekanan tetap atau isobarik. Maka rumus usaha yang digunakan adalah tekanan kali perubahan volume. Nah, tekanannya itu adalah di angka 2, di sini ya. 2, kemudian perubahan volumenya dari A ke B adalah 1,5, berarti dikurangi 3. Jangan lupa volumenya dalam liter rubah ke meter kubik. Jadi kali 10 pangkat min 3. Nah, tekanannya 10 pangkat 6, jadi tinggal pangkat 3 nanti. 2, ini min 1,5, jadi hasilnya negatif. Kali 10 pangkat 3. Jadi kalau ke kiri,
usahanya negatif, volumenya mengecil. Kalau ke kanan, usahanya positif, volumenya membesar. Maka diperolehlah min 3 kJ, ya. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, untuk proses BC, prosesnya adalah isohorik karena tidak ada perubahan volume. Maka usaha dari B ke C adalah 0. Kemudian yang ketiga, proses C ke A. Nah, prosesnya adalah isotermik dari C ke A. Maka rumus yang kita gunakan P kali V, ya, ln PA dibagi PC. Kenapa PA dibagi PC? Karena akhirnya di A, awalnya di C. Nah, lalu PP-nya boleh di A dua-duanya atau di C dua-duanya. Karena PA sama dengan PC PC, ya. Masukkan sini 2 kali 10 pangkat 6 Pascal. Volumenya 3 kali 10 pangkat min 3. Ini pada saat posisi di A. Lalu ln-nya di A 3, lalu di C 1,5. Nah, ln 2 itu 0,693. Lalu ini 2 kali 3 kan 6, ya. Nah, ini pangkat 6 pangkat min 3, jadi tinggal pangkat 3. Kalau dikalikan jadi 4158 Joule. Nah, itu kalau yang menggunakan volume. Boleh saja kita menggunakan rumus tekanan di sini. Ya, karena berbanding terbalik berarti nanti kalau tekanan di sini C, di sini A. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, hasilnya akan sama. Lalu kalau ditanya usaha siklus, ya tinggal dijumlahkan. WABCA, ya, WAB tambah WBC tambah WCA. Maka kalau dijumlahkan hasilnya tadi kan min 3000, dari A ke B 0 untuk proses BC, sedangkan CA 4158. Maka hasilnya menjadi 1158 Joule. Nah, itu contoh pertama. Selanjutnya kita masuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua sama ada grafik. Nah, bentuknya teratur semua. Jadi misalnya bentuknya segitiga atau bentuknya segi 4. Jadi kalau segitiga tinggal cari luas segitiga. Kalau segi 4 tinggal cari luas segi 4. Nah, terus tanda panahnya nih. Kalau searah jarum jam putarannya, tanda panahnya berarti usahanya positif. Tapi kalau yang ini kan berlawanan arah jarum jam, maka usahanya bernilai negatif, ya. Jadi kalau mencari usaha dari A, B, C, A, yang ini siklus, ya. Untuk gambar yang A, tinggal cari luas grafik, setengah alas kali tinggi, ya. Alasnya kan dari A ke B, berarti 25 dikurangi 10, tinggal 15. Kali 10 pangkat min 3, karena liter, ya. Ini setengah, luas segitiga kali alas, kali tingginya. Tingginya kan 5 dikurangi 2, kali 10 pangkat 6. Maka diperoleh 22,5 10 pangkat 3 Joule. Nah, yang B sama luas segitiga juga, ya. Tapi kita beri tanda negatif. Alasnya 6 dikurangi 2 kan. Nah, tingginya 3 dikurangi 1. Jangan lupa liternya dirubah dulu. Nah, ini 10 pangkat 5, ini 10 pangkat 3. Maka diperoleh min 4 kali 10 pangkat 2 Joule. Lantas yang ketiga tinggal cari luas segi 4. Nah, ini kan sisinya masing-masing 2, ya. 4 min 2 dan 3 min 1. Dikalikan jadi 2 kali 2, 4. 10 pangkat 5. Ini sudah meter kubik, jadi tidak usah diubah. Maka diperoleh 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Contoh yang ketiga, nah kita lihat contoh yang ketiga. Nah, ini diambil dari contoh soal ujian masuk perguruan tinggi negeri, ya. Nah, ini 2 meter kubik gas helium, berarti ini volume awal, kita sebut V1. Suhu awal, jangan lupa ini ke Kelvinkan dulu, ya. Kelvinkan dulu 27 derajat Celcius, suhu airnya 77 dan tekanannya 3 kali 10 pangkat 5. Nah, secara isobarik ditanya usahanya. Maka yang diketahui kita lihat ada volume awal, ada suhu awal, ada suhu akhir. Nah, jangan lupa ke Kelvinkan tambah 273, ya. Nah, kemudian tekanannya 3 kali 10 pangkat 5. Nah, tadi kan
Usaha pada isobarik adalah tekanan kali perubahan volume. Volumenya baru ada 1, cari dulu volume akhirnya. Nah, volume akhirnya pakai proses isobarik rumusnya kan menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Tinggal masukkan V1-nya tadi 2, T1-nya 300, V2-nya ditanyakan, lalu T2-nya 350. Maka tinggal kali silang ya, dapatlah nilai V2 7 per 3 meter kubik. Barulah kita masukkan ke rumus usaha proses isobarik W sama dengan P kali delta V. Ya, tekanannya sudah diketahui 3 kali 10 pangkat 5, perubahan volumenya 7 per 3 dikurangi 2. Maka 7 per 3 dikurangi 2 kan sama dengan 1/3 kali 3, 1. Jadi diperoleh 1 kali 10 pangkat 5 atau boleh tulis 100 kilojoule. Nah, demikianlah cara menyelesaikan soal usaha pada proses termodinamika. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum pertama termodinamika. Silahkan buka ke channel berikutnya dengan judul yang sama, cuma bagian yang kedua. Ya, jangan lupa like and subscribe. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian semua. Terima kasih.